Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan satu buah pujian di dalam buku KPPK nomor 18, Mulia bagi namanya. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk segala cinta kasih kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kesempatan ini kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami diberikan waktu dan kesempatan kembali beribadah kepadamu di hari yang kudus ini. Namun sebelumnya kami juga memohon pengampunan daripadamu ya Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Kami mohon pengampunan daripadamu untuk segala dosa kesalahan telah kami perbuat ya Bapa, agar setiap kami punya hati yang layak untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini menjadi ibadah yang harum dan berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, alunan musik, nyanyian yang kami naikkan maupun firman Tuhan, biarlah menjadi pengagungan yang tertinggi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan ibadah kami dari awal dan akhirnya. Kiranya nama Tuhan tinggi dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mengukuhkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan, nyanyian buku KPPK nomor 361. Hai bangkit bagi Yesus. Saat ini kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab minggu ini terdapat di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya hingga ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku, bersama-sama. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menaikkan satu buah pujian kembali dalam buku pujian PRK nomor 33, Tetap Setia.
menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, dan diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan sungguh firman Tuhan akan menolong kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di Amerika Serikat berdiri sebuah jembatan gantung sepanjang 1.825 meter yang terbentang kokoh di atas sungai yang menghubungkan kota Brooklyn dan Manhattan. Jembatan ini selesai dibangun tahun 1883 dan dikenal dengan Jembatan Brooklyn. Pada masa itu, jembatan ini juga menjadi simbol kepintaran orang Amerika abad ke-19, dan sekarang ini menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di kota New York. Yang mengharukan dari kisah pembangunan jembatan adalah John Roebling yang mendesain jembatan tidak mendapatkan dukungan dari para insinyur yang ada pada masa itu, dan bahkan menganggap ide yang dikeluarkannya adalah sangat mustahil untuk dilakukan. Dan akhirnya
bersama dengan anaknya Washington, John mengerjakan proyek ini. Tapi berbagai masalah muncul selama proyek jembatan berlangsung. John ditabrak sebuah kapal feri yang akhirnya karena tetanus, akhirnya John meninggal dunia. Dan proyek dilanjutkan oleh anaknya Washington yang juga mengalami kelumpuhan total dan hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya dengan jari-jarinya. Proyek jembatan akhirnya dilanjutkan oleh Emily, istri Washington, seorang wanita biasa yang karena usahanya yang gigih, akhirnya jembatan ini selesai dikerjakan. Melalui kisah jembatan Brooklyn ini mengingatkan akan sebuah perjuangan dan ketahanan dalam kehidupan di saat badai menerpa. Betapa sulitnya keluarga mereka, tetapi akhirnya jembatan itu terselesaikan juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hari ini akan bersama-sama belajar bagaimanakah kita bisa bertahan ketika ada badai yang menerpa kehidupan kita. Dalam bacaan firman Tuhan yang kita lihat, bagaimana Rasul Paulus bersama 275 orang yang sedang dalam kapal dalam pelayaran menuju ke Roma, tiba-tiba mereka mengalami angin badai yang begitu menakutkan. Semua orang di dalam kapal tidak akan pernah menyangka tiba-tiba badai datang dalam pelayaran mereka. Karena waktu kapal berangkat semuanya lancar, cuaca begitu tenang, angin bertiup sepoi-sepoi, semua kondisi begitu tenang. Siapa yang menyangka tiba-tiba berubah menjadi satu kondisi yang begitu menakutkan. Dan saking hebatnya angin dan badai yang menerpa kapal mereka, dan untuk menghindari tenggelamnya kapal, maka mereka membuang semua muatan kapal ke laut. Bahkan pada hari berikutnya, mereka juga membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Semua hal-hal yang mereka bawa untuk dimasukkan di dalam kapal sebagai satu persediaan bahan makanan dan alat-alat kapal yang begitu penting mereka saat itu menjadi tidak lagi penting. Karena saat itu yang terpenting bagi mereka adalah nyawa mereka bisa selamat. Yang penting bagi mereka adalah kapal tidak tenggelam. Dan saat kejadian berlangsung dikatakan dalam firman Tuhan, langit dalam keadaan gelap gulita, sehingga mereka tidak dapat melihat matahari selama hampir 14 hari. Dan saking dahsyatnya angin badai dan gelombang laut yang menghantam kapal mereka, dikatakan orang-orang menjadi tawar hati dan hilang pengharapan. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-20. Karena mereka merasa sudah tidak memiliki harapan untuk selamat. Bahkan mereka juga sudah beberapa lamanya tidak makan. Di tengah-tengah kondisi yang putus asa, Rasul Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan menguatkan semua orang-orang yang berada di dalam kapal supaya mereka tetap dapat bertahan di tengah badai yang ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita juga ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar. Mungkin selama ini hidup kita begitu tenang, begitu lancar, tidak ada gelombang dan badai yang menerpa kapal hidup kita. Tetapi tiba-tiba situasi hidup kita berubah seketika. Ada angin sakal dan badai dahsyat yang menerpa, sehingga kehidupan kita diterpa angin dan gelombang yang begitu dahsyat, yang membuat kapal kita oleng. Saat itu terjadi, mungkin kita putus asa seperti orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Kita merasa tidak berdaya. Dengan kondisi yang demikian, apa harus yang kita lakukan? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, bagaimanakah kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap bertabah hati. Tetap bertabah hati di dalam ayat yang ke-20
22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bertabah hati di tengah badai yang ada. Kata tetap bertabah hati dalam terjemahan aslinya adalah tidak kehilangan semangat. Tidak kehilangan semangat. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan orang-orang tidak kehilangan semangat? Sebab bila seseorang kehilangan semangat, maka kitab Amsal katakan akan menjadi kecillah kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang menjadi tawar hati tidak mungkin punya kekuatan untuk bangkit. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan semua orang yang ada di dalam kapal agar tetap tabah, agar tetap semangat melewati badai itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu tetap menjaga semangat kita. Kita perlu tetap tabah melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Yang kedua, selain bertabah hati, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di dalam kapal bahwa seorang malaikat dari Allah telah datang kepadanya dan memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Apa yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada Paulus? Agar apa? Agar Paulus tidak menjadi takut dengan situasi yang ada. Karena Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus akan selamat. Dan Paulus akan menghadap Kaisar di Roma. Paulus sangat percaya Tuhan memelihara hidupnya. Paulus percaya apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Maka dalam kesempatan itu, Paulus mengatakan kepada sejumlah orang-orang yang ada di dalam kapal bahwa Allah yang dipercaya Paulus adalah Allah yang patut disembah, Allah yang berkuasa atas hidup manusia, dan Allah yang menyertai hidup Paulus sekalipun berada dalam badai. Demikian juga firman Tuhan berkata kepada kita, seperti Paulus yang percaya kepada Allah yang menyertainya, demikian juga kita orang-orang percaya. Kita harus selalu mengingat janji pemeliharaan, janji penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita artinya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk menghadapi setiap badai yang datang menerpa hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ketika hidup kita mengalami goncangan yang hebat, ingatlah janji penyertaan Tuhan. Bukankah selama ini kita mampu melewati tahap-tahap yang sulit? Tahun-tahun yang sulit telah kita lewati. Dari manakah kekuatan untuk melewatinya? Jikalau bukan karena penyertaan Tuhan, jikalau bukan karena pemeliharaan Tuhan. Dengan kita mengingat pemeliharaan Tuhan pada masa-masa yang lampau, yang sudah kita lewati, maka kita akan diteguhkan sekali lagi menghadapi badai yang menerpa hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini boleh menolong setiap kita untuk melewati badai kesulitan yang kita hadapi pada masa-masa pandemi ini. Kita terus tabah, tetap semangat. Kemudian kita terus mengingat janji penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara sekali lagi kepada setiap kami. Setiap
setiap kami yang percaya kepada Tuhan, ketika mengalami badai yang menerpa hidup kami dinasihatkan oleh firman Tuhan agar kami tetap bertabah hati, agar kami tetap semangat menjalaninya. Kemudian kami diingatkan juga untuk mengingat janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan, seperti Tuhan telah menolong tahun-tahun yang lewat. Sepertinya juga Tuhan akan menolong kami untuk melewati tahun ini, melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, teguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah melalui firman Tuhan, iman kita selalu bertumbuh dan terpelihara di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kembali kita akan memuji Tuhan dari buku pujian PRK nomor 243. Allah peduli. Mari kita masuk di dalam doa syukur. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan dan pengharapan, sehingga kami boleh tetap bisa beribadah dan merasakan pertolongan serta pernyataan Tuhan di dalam hidup kami.
Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini juga boleh menjadi berkat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami surga, kami juga menyerahkan untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan menolong dan memelihara setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, ini doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.